Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Dwi Ardiastuti, NIM saya 193600014. Hari ini saya dan teman saya Matilda dan Safira akan mempresentasikan PowerPoint tentang percabangan, perulangan, dan array pada PHP. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang percabangan. Percabangan dalam bahasa pemrograman merupakan salah satu pernyataan untuk mengambil keputusan terhadap satu atau kemungkinan di dalam bahasa pemrograman. Di percabangan ini ada beberapa pilihan. Yang pertama, if, yang kedua, if else, yang ketiga, if else, yang keempat, switch case, yang kelima, operator ternary. Nah, yang saya akan jelaskan itu tentang if dan switch case. Yang pertama, if. Dalam PHP percabangan, if adalah pernyataan yang mengambil keputusan terhadap satu kemungkinan. Jika bernilai benar, maka akan menghasilkan sesuatu. Tetapi jika bernilai salah, maka tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, blok percabangan memiliki beberapa istilah di dalamnya, yaitu yang pertama, kondisi. Dalam contoh ini, dolar nilai lebih 80 adalah sebuah kondisi. Yang kedua, statement. Semua yang berada di dalam kurung kurawal adalah statement. Jadi itu prinsip dasar if adalah jika kondisi bernilai benar, true, maka statement di dalamnya akan dijalankan. Untuk membungkus statement diperlukan kurung kurawal. Jika tidak menggunakan kurung kurawal, maka hanya satu statement saja yang masuk ke dalam blok if. Nah, hasilnya itu akan seperti ini. Percabangan yang kedua adalah switch case. Ini alternatif yang bisa kita gunakan untuk memecahkan permasalahan logika dalam PHP. Akan tetapi, penggunaan switch case ditujukan untuk kasus-kasus yang lebih sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, dolar matkul yang berada di dalam switch adalah variabel yang akan dicek, sedangkan case-nya adalah nilai yang akan dibandingkan. Pembacanya seperti ini. Jika dolar matkul bernilai 1, maka menampilkan tulisan sistem multimedia. Jika dolar matkul bernilai 2, program akan menampilkan tulisan perancangan dan pemrograman web. Jika dolar matkul bernilai 3, akan menampilkan tulisan bahasa Indonesia. Dan jika dolar matkul bernilai 4, akan menampilkan jaringan komputer. Tetapi jika dolar matkul bukan bernilai 1, 2, 3, dan 4, maka output program yaitu semester 5. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, perulangan akan dipresentasikan oleh Matilda. Perulangan dalam pemrograman PHP. Perulangan di sini adalah suatu perintah pada PHP yang digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Nah, di sini ada dua jenis perulangan dalam pemrograman. Yang pertama itu counted loop dan yang kedua uncounted loop. Nah, perbedaan dari keduanya ini adalah counted loop perulangan yang sudah jelas banyak pengulangannya, sedangkan uncounted loop tidak pasti berapa kali dia akan mengulang. Nah, contohnya di sini adalah perulangan for. Nah, perulangan for di sini adalah perulangan yang termasuk dalam counted loop karena kita bisa menentukan jumlah perulangannya. Nah, inilah coding dari perulangan for di Sublime Text. Nah, di sini menampilkan isi perulangan for. Jadi ini tampilannya. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama itu sebagai kondisi awal dari perulangan tersebut adalah $i sama dengan 1,
di mana saya memberikan nilai 1 kepada variabel $i. Variabel $i inilah yang akan menjadi counter atau perhitungan dari perulangan for. 2. Untuk kondisi akhir, saya membuat $i kurang dari sama dengan 12. Jadi selama variabel $i bernilai kurang atau sama dengan 12, maka perulangan akan terus dijalankan. Yang ketiga, sebagai increments, saya membuat $i di mana instruksi ini sama dengan $i sama dengan $i tambah 1. Instruksi ini akan dijalankan pada setiap perulangan, sehingga dengan kata lain, setiap proses perulangan $i akan bertambah 1 angka. Yang terakhir, selain berfungsi sebagai counter, variabel $i juga dapat digunakan dalam proses perulangan, sehingga dengan membuat perintah echo $i, maka dalam setiap perulangan kita bisa menampilkan nilai $i pada saat itu. Nah, contoh yang kedua adalah perulangan while. Nah, perulangan while di sini itu termasuk perulangan uncounted loop, karena biasanya digunakan untuk mengulang sesuatu yang belum jelas jumlah pengulangannya. Jadi ini tampilan source Sublime-nya. Nah, jadi ini isi perulangan while-nya. Perulangan while tersebut akan menghasilkan angka perulangan 1 sampai dengan 20, di mana pada setiap perulangan nilai 1 akan ditambah dengan 1. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Tiaswandita dan kali ini saya akan membahas tentang array. Nah, array itu apa sih? Array dalam PHP secara umum adalah struktur data yang memungkinkan Anda untuk menyimpan beberapa elemen dalam satu variabel. Nah, elemen-elemen ini disimpan sebagai pasangan nilai dan kunci. Array juga bisa disebut sebagai salah satu struktur data yang berisi sekumpulan data dan memiliki indeks. Indeks digunakan untuk mengakses nilai array. Nah, indeks array ini selalu dimulai dari angka 0. Nah, cara membuat array itu bisa kita lakukan dengan menggunakan kurung buka dan kurung tutup. Nah, selanjutnya cara menampilkan isi array. Nah, cara pertama ini adalah masih cara manual. Nah, di sini saya membuat list daftar anime dalam $anime. Nah, di sini saya membuat sebanyak 8 list. Nah, di sini ada echo $anime 0. Nah, di sini echo itu berfungsi untuk menampilkan teks di layar nanti saat setelah dieksekusi nanti. Nah, $anime itu adalah isi dari list anime tersebut. Nah, angka 0 itu adalah indeks array yang selalu dimulai pertama, jadi dari angka 0 sampai angka 7. Nah, ini dia hasilnya. Tampilannya seperti ini. Jadi, list anime yang tadi udah dibuat itu ditampilkan satu persatu sampai sebanyak 8 anime. Selanjutnya adalah array multidimensi. Nah, array multidimensi adalah array yang memiliki dimensi lebih dari 1. Biasanya digunakan untuk membuat matriks, graf, dan struktur data rumit lainnya. Nah, di sini saya mencoba membuat array multidimensi tentang pembelian album. Nah, di sini ada saya memberi contoh 3 customer. Nah, di dalam $customer ini ada nama, ada alamat, ada email, serta ada album pembelian yang dimau. Nah, di sini saya menggunakan for each. Jadi for each itu adalah pengulangan di array. Jadi dalam array itu, for each itu pasti selalu ditemukan. For each dalam kurung itu adalah $customer as customer.
Nah, customer itu adalah si dollar customer ini. Jadi saat nanti kita melakukan perulangan, nanti isi dollar customer ini akan ditampilkan. Nah, di sini ada echo H2 customer, nama, alamat, email, dan album. Jadi kita nggak usah pakai cara manual yang pertama. Jadi kita langsung aja nulis kata kunci. Jadi kayak nama, alamat, email, sama albumnya. Jadi nanti pas ditampilin isinya ikut tampil gitu. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi for each itu perulangan. Di sini ada batasan-batasan gitu. Jadi yang pertama namanya Kim Taehyung, yang kedua Park Jimin, dan yang ketiga itu adalah Jeon Jungkook. Di sini ada batasan-batasan gitu. Jadi biar bisa ngebedain customer satu dan customer lainnya. Oke. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.